keseluruhan pantunnya dengan ciri-ciri yang unik itu, menurut saya ikan mas berenang-renang dari hilir ke hulu mencari makan. Pantun berkembang akan hilang dalam digitalisasi tetap bertahan. Dan saya yakin sampai sekarang pun pantun-pantun yang dibuat oleh teman-teman masih menjaga kekhasannya. Nah ini mohon izin Dato' Azri Janus, saya agak menyimpang dari makalah yang sudah saya buat. Sepertinya menjawab tantangan Bapak Ibu, apakah untuk mengkontekstualisasi di zaman modern ini pantun bisa lebih populer lagi, bisa lebih mengakar ke akar rumput, terutama Gen Z dan Gen Alpha ini? Menurut saya bisa, kalau ada alih wahana dan modifikasi. Bukan memodifikasi strukturnya yang sudah saya sebut itu, tetapi multimodalkan medianya. Dan kita bisa belajar dari nenek moyang kita, karena nenek moyang kita sudah sejak lama membuat modifikasi dan alih wahana dalam seni tradisinya. Ini saya ambil contoh cerita Panji. Ya, dia melakukan modifikasi juga dilakukan alih wahana pada karyanya. Dan tegangan antara tradisional dan modernisasi ini pasti selalu ada. Dan ini harus dijawab oleh kita di tengah modernisasi dan globalisasi, dan ini menjadi tantangan umum sastra tradisional, termasuk pantun ini. Dan saya kira kalau tidak melakukan modernisasi dan globalisasi, pantun itu sendiri hanya milik masyarakat tertentu, kelompok tertentu. Jadi oleh karena itu kita harus banyak melakukan modernisasi dari sastra tradisional ini. Nah di sini saya menggambarkan modifikasi dari alih wahana. Alih wahana dan modifikasi itu seperti apa? Kalau saya analogikan seperti ini. Ini modifikasi yang di sini. Wayang juga banyak dimodifikasi Bapak Ibu agar cocok dengan audiens yang sekarang. Bahkan wayang ini dimodifikasi oleh Titus almarhum dengan berbagai macam variasinya. Bahkan di Jogja itu wayang dipadukan dengan budaya hip hop. Kemudian dialog di dalam wayang hip hop itu kekinian juga, dan itu sangat mengena dan bisa ditampilkan di mall-mall gitu ya, di toko-toko di ruang publik yang banyak diakses oleh generasi muda. Bahkan tokoh-tokohnya juga di kekinian. Jadi kalau versi klasiknya seperti ini dimodifikasi dengan kekinian, jadi lebih dekat ke anak-anak muda. Bahkan Bapak Ibu, secara tradisional juga seni drama dan seni tari ketika dimodifikasi menjadi sentra tari, misalnya sentra tari Ramayana yang rutin diputar di Prambanan. Kemudian ini dari dulu juga analisis alih wahana dari teks ke tari ada. Siapa tahu nanti dari pantun-pantun itu mengilhami untuk menjadi dalam bentuk tari, dalam bentuk lukisan dan sebagainya. Berangkat dari jiwa pantun itu sendiri. Ini contoh serat minat versi Jogja dan versi Solo ketika dipentaskan dialih wahanakan ke tari menjadi berbagai